Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, itu yang paling cepet gitu aja. Semuanya diringkas di salam Pancasila. Jadi mbok Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. Lebih ringkas. Terima kasih di sini hadir teman-teman tokoh-tokoh ya. Ada Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua BPIP, Deputi Kajian, macam-macam. Ibu Wakil Dekan, semuanya hadir. Nah, kita akan diskusi. Saya persilakan untuk narasumber kali ini. Sebetulnya ada Mbak Tri Mumpuni. Mbak Tri Mumpuni sampai sekarang belum datang, gitu ya. Mungkin kita persilakan maju ke depan. Mbak Reri, monggo, Bu Lestari Mudiat untuk maju ke depan. Nah, kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada beliau malam hari ini. Ibu Wakil Kepala BPIP, monggo Ibu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah malam hari ini. Kita kerjasama dengan BPIP, full tim disupport. Ada Pak Toto, Bu Iren, Bu Deputi, datang semuanya malam hari ini. Ada Mas Galuh juga datang ya. Kita mencoba menggali, menghidupkan kembali spirit Kartini, karena orang taunya Kartini hanya kebaya, orang taunya Kartini hanya emansipasi, padahal sebetulnya Kartini juga bergerak di bidang pendidikan, karena yang dibentuk Kartini pertama kali itu juga pendidikan, gitu, yang mendidik anak-anak. Kemudian juga pergerakan nasional, karena Kartini gagasannya mengilhami pada spirit nasionalisme. Dan yang orang jarang tahu juga, Kartini sebetulnya adalah seorang spiritualis religius, karena beliau ini adalah muridnya dari Kiai Soleh Darat ya. Kiai Soleh Darat yang ada di Semarang, dan Kiai Soleh Darat itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Ahmad Dahlan. Jadi Ibu Kartini itu tunggal guru dengan Mbah Hasyim, tunggal guru dengan Mbah Ahmad Dahlan. Bahkan ketika Kartini menikah ya dengan suaminya Bupati Rembang, itu hadiah dari Mbah Soleh Darat itu adalah kitab tafsir yang namanya Faidur Rahman, karya Mbah Soleh Darat. Itu adalah kenang-kenangan kado pernikahan dari Mbah Soleh Darat. Maka beliau ini juga sebetulnya seorang pendidik, seorang penggerak kebangsaan yang malam hari ini mencoba kita gali, kita eksplorasi gitu ya. Kalau seperti ini apa artinya? Kartini juga sekaligus inspirator yang digali oleh Bung Karno dalam nilai-nilai Pancasila itu. Nah, bagaimana bentuknya nanti? Nah, saya akan mulai mempersilahkan Bu Reri untuk bercerita tentang Ibu Kartini, menghidupkan kembali spirit. Dulu judulnya itu menghidupkan Kartini, Bu. Aku dibilang musyrik, terus tak kasih spirit itu biar nggak mengandung musyrik gitu. Karena sekarang ini banyak musyrik dangdut, musyrik keroncong dan lain sebagainya itu. Musik ya. Monggo, Bu Reri, silakan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini karena undangannya Mas Sasso, aku wedi nek salam Mas. Orang dihukum Bu salah. Jadi terima kasih, ini luar biasa sekali apresiasi kepada Direktorat Kebudayaan Universitas Indonesia dengan inisiatif Majelis Nyala Purnama. Saya pikir kita memang membutuhkan ruang-ruang seperti ini, ruang-ruang untuk bertukar pikiran, ruang-ruang tanpa sekat, ruang-ruang yang bisa kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila, ya, karena memang itu masalah kita. Ketika saya menerima WhatsApp dari panjenengan dan berbicara Kartini, sebetulnya betul sekali, memang banyak sekali yang perlu kita pahami mengenai Ibu Kartini. Saya sendiri sebagai anggota legislatif mewakili daerah pemilihan antara lain Demak, Kudus, Jepara, di mana tempat Ibu Kartini lahir sampai kemudian menikah. Dan kemudian pindah ke Rembang, tapi kan di Rembang hanya tidak terlalu lama dan kemudian beliau berpulang dari sana. Salah satu yang saya ingin garis bawahi dalam konteks saat ini, dan rasanya kalau kita bicara Ibu Kartini, betul itu orang
bicara adalah saat untuk yang dikenal kebayanya saja, atau kemudian akhirnya menjadi ajang untuk karnaval, yang meskipun kalau saya pribadi tetap mendukung, Mas. Ya. Karena tetap diperlukan. Kebayanya itu tetap perlu. Identitas. Tetap diperlukan. Ya. Tapi izinkan jangan saya, itu tok gitu loh, Mbak. Jangan itu tok, betul. Izinkan saya melihat Ibu Kartini. Ibu Kartini itu sebetulnya pemberontak. Ya. Provokator kayak Mas Astro. Pemberontak yang luar biasa, yang kalau kita dalami dari surat-surat yang dia tulis, dari hal-hal yang dia kerjakan, itu sudah melalui atau melampaui zamannya. Salah satu juga yang tidak atau belum banyak diketahui orang, yang namanya kerajinan ukir Jepara menjadi dunia, itu karena Ibu Kartini. Ibu Kartini lah yang pertama kali memiliki gagasan mengaplikasikan seni ukir yang memang sudah dikenal di Jepara untuk barang-barang yang fungsional. Jadi peralatan, jadi tempat, jadi mebel, furniture ya. Furniture yang kemudian tetap dijual tanda kutip lewat awalnya pasar malam Tompong di Belanda. Oke. Yang sampai hari ini. Jadi beliau juga punya pemikiran untuk bagaimana bisa tanda kutip memerdekakan, dan para pengukir itu kebanyakan perempuan pada waktu yang lalu. Oh ya? Banyak pengukir perempuan. Zaman dulu itu perempuan dulu juga. Sampai hari ini juga masih banyak pengukir terutama yang halus itu dikerjakan oleh perempuan. Nah, yang dalam konteks diskusi kita malam ini, saya ingin, ini pinjem ini, Memayu Hayuning. Ibu Kartini itu memiliki, ini baca contekan dulu. Ibu Kartini itu memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam filosofi Jawa, filosofi yang memang diajarkan kepada dia, untuk bisa dia terapkan sebagai dan menggunakan pemahaman-pemahaman itu sebagai sarana komunikasi. Ibu Kartini betul-betul memiliki kemampuan untuk menerjemahkan seorang perempuan itu dengan kekuatannya sebetulnya adalah pusat dan struktur yang dari perempuanlah manusia itu lahir, dari perempuanlah pusat tatanan itu sebetulnya tatanan dan sistem itu bekerja, dan sebetulnya dari perempuanlah lahir orang-orang yang namanya harus disiapkan untuk memimpin. Siapa itu? Pada saat itu ya laki-laki. Nah, keberanian dia menyampaikan ini semua itu yang rasanya saat ini masih sangat relevan, apalagi kalau kita lihat sekarang data-data yang sampai hari ini apa yang terjadi dengan perempuan masih berhadapan dengan tembok kaca, kemudian akses terhadap pendidikan, akses terhadap akses terhadap pendidikan, akses terhadap ini otonomi dan terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuhnya itu masih menjadi pikiran. Nah, salah satu catatan dari surat-surat Kartini yang bisa kita renungkan dan menjadi intisari adalah Kartini itu mengajarkan kita cara berpikir merdeka. Cara berpikir merdeka, cara berpikir untuk mendobrak zamannya. Saya selalu dalam diskusi dengan teman-teman yang mengatakan bahwa ya tapi dia mau dijadikan istri kesekian. Saya bilang jangan dilihat di situnya. Dia mau melakukan itu dengan barter loh. Dengan barter. Saya syarat. mau ada dengan syarat ibu saya yang selama ini adanya di belakang harus berada di depan. Kan ibunya bukanlah hanya perempuan biasa yang taruh di belakang, bahkan tidak didudukan sejajar dengan anaknya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dia boleh membangun sekolah. Dan ada beberapa syarat-syarat lagi yang jelas-jelas syarat-syarat itu bukan syarat-syarat yang lazim. Nah, ini yang mesti dilihat. Ibu Kartini juga mengajarkan kepada kita, terutama perempuan, bahwa dalam memastikan atau memperjuangkan ada pengorbanan
pengorbanan yang harus dilakukan. Ya. Mau menjadi istri kesekian. Ya. Itu juga merupakan pengorbanan dia yang sebetulnya adalah jalan untuk kemerdekaan. Jadi kalau tadi Mas Asrul bilang kita bid'ah dulu untuk mendapatkan hidayah, itu kan ya Mas ya? Iya, kalau nggak ada bid'ah susah dapat hidayah. Mau jauh ke Mekah kono tekan kene. Jadi itu yang dia lakukan. Ya. Sekarang betul mungkin di kalangan para pejuang perempuan melihat, oh dia mau kok dijadikan istri besar. Lihatnya jangan begitu. Ini adalah cara dia untuk memerdekakan, antara lain meminta kesetaraan untuk ibunya dan bagaimana kemudian bisa menjalankan cita-citanya. Kira-kira itu Mas. Oke, tepuk tangan Mbak Reni, luar biasa. Ada beberapa insight yang menarik, tapi sebelum insight ini kita ungkapkan lebih lanjut, saya mohon pada Ibu untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran gagasan tentang Ibu Kartini. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, saya ingin melanjutkan yang disampaikan Ibu Lestari tadi ya. Ibu Kartini tidak melihat suatu pernikahan itu sebagai sesuatu yang mengukung akhirnya, tetapi justru membebaskan. Karena itu menjadi akses untuk kemudian memberdayakan kaum perempuan. Saya ingin membacakan satu surat Kartini kepada Nyonya Abendon 4 September 1901. Kalimatnya begini: pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas. Di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat, pergilah, berjuang dan menderitalah. Tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Jadi tepat sekali yang disampaikan Bu Lestari tadi ya. Bu Kartini melihat ketika dipaksa menikah itu bagian jalan beliau untuk kemudian membuka jalan bagi yang lainnya. Penderitaan itu dipandang tidak seberapa dibandingkan tadi beribu-ribu perempuan kemudian bisa menemukan cahaya. Ya, seperti malam ini kita selalu menantikan nyalanya purnama. Walaupun tidak setiap hari ada purnama, tetapi purnama itu tidak harus tampak di langit sana. Purnama itu bisa ada di hati kita, di dalam pikiran kita, dan itulah yang Kartini perjuangkan. Walaupun tadi penderitaan itu tidak seberapa dibandingkan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu saya kira pesan penting yang menjadi panggilan bagi seluruh perempuan Indonesia untuk berkarya, bekerja melampaui batas-batas yang dia pikirkan hanya setinggi itu, tapi melampaui apa yang ada sehingga akhirnya menemukan bahwa dunia menjadi tidak terbatas. Itu barangkali Mas Jasa. Terima kasih Bu Rima, tepuk tangan untuk Bu Rima. Ada 3 kata kunci menurut saya yang perlu kita gali lebih lanjut. Pertama, Kartini adalah pemberontak. Dalam artian pemberontak di sini adalah dinamisator. Jadi dia penggerak terhadap proses kesadaran terhadap struktur tradisi yang mengekang, struktur tradisi yang membelenggu, terutama bagi kaum perempuan. Itu mencoba diterobos oleh Kartini dengan segala keberanian tekad yang dia miliki. Jadi pemberontak di sini, rebellion di sini dalam pengertian konstruktif dan positif, gitu. Karena yang dia berontak adalah struktur tradisi, struktur sosial yang membelenggu dan memenjarakan terutama kaum perempuan. Yang kedua, dalam upaya melakukan pemberontakan dan pembongkaran kultural itu, Kartini melakukan dialog secara kreatif untuk menegosiasikan antara tradisi dan perjuangan. Jadi ini bukan perkara mudah.
beliau mengorbankan diri mau dijadikan istri demi terciptanya suatu dialog tradisi untuk membongkar kebekuan itu, gitu. Nah, sekarang perempuan kita juga itu yang perlu kita hidupkan di era sekarang ini, keberanian berkorban untuk memperoleh sesuatu yang lebih besar. Nggak bisa dilihat hanya sekedar dia ternyata mau dimadu, ternyata mau dijadikan istri sekian. Catat, itu perjuangan untuk membebaskan yang lebih besar dengan merelakan dirinya untuk menjadi quote unquote tunggal tradisi. Nah, itu dalam bernegosiasi dengan tradisi. Yang ketiga yang kita ambil dari spirit Kartini ini adalah kalau kita berjuang itu ya kudu menderita. Jadi gak ono ceritane wong berjuang ki gak menderita. Masih nabi yo menderita, gitu. Nabi lo yang di backup Gusti Allah, iku ya menderita. Kartini sama, dia menderita pada eranya demi suatu pengorbanan yang lebih besar. Ini 3 kata kunci yang perlu kita gali dari spirit Kartini di era digital ini. Tantangannya berbeda, karena era digital ini ya 56,3% pengguna medsos perempuan, Mbak. Ini data terbaru bulan Maret. 43,7% itu laki-laki. Itu artinya spirit Kartini jadi penting di era digital, gitu. Yang berikutnya, para konten-konten kreator sekarang ini yang memiliki pengaruh lebih besar, signifikan itu yang perempuan, Mbak. Dan ini 8 juta dari konten kreator itu memperoleh income yang melebihi dan setara UKM rata-rata, gitu. Nah, ini artinya ini kesempatan loh bagi perempuan. Gimana nih 3 item pemikiran spirit Kartini itu bisa masuk di dalam dunia digital, yang itu perannya kalau kata Mbak Fitri tadi sudah diganti jempol. Bosok kasarnya memasukkan spirit Kartini neng jempol ki kaya apa to carane. Nah, itu. Monggo saya persilakan kepada teman-teman untuk mengeksplorasi, menanggapi dari pemantik yang diberikan oleh Mbak Reri dan Mbak Rima. Saya panggil Mbak aja ya. Anak ibu ini formal banget tuh. Gua ketok sepuh banget ini loh anak ibu. Oke. Nah, sebelum kita berdialog lebih lanjut, kali ini ada selingan puisi yang akan dibawakan oleh Mbak Zera Zatira. Kami persilakan, monggo Mbak Zera. Tepuk tangan untuk Mbak Zera. Silakan.